Nah, kita perlu mengkaji parenting Qur'ani karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang untuk dibaca. Tetapi target kita di dalam membaca Al-Quran harus kita luruskan. Kalau ayah bunda saya tanya, ayah bunda kalau membaca Al-Quran targetnya apa kira-kira? Apa targetnya ayah bunda? Apakah dapat pahala? Apakah targetnya untuk dapat pahala Bapak Ibu? Sudah sarapan Bapak Ibu? Oh sudah. Saya kira belum. Targetnya untuk mendapatkan pahala atau untuk mendapatkan apa? Nah, kita mencoba menggali dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Al-Quran memang bacaan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibaca. Tetapi saat kita membacanya itu perlu ada targetnya, dan targetnya mesti selaras dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Pertama, saat kita membaca Al-Quran, kita ingin mendapatkan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang kehidupan. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang yang disyariatkan. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita membaca Al-Quran itu targetnya untuk mendapatkan ilmu. Dan Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Wa hadza, apa artinya Bapak Ibu wa hadza? Wa hadza artinya apa Bu? Dan ini kitabun artinya mubarakun artinya berkah. Masya Allah, orang Bangkalan sudah bisa bahasa Arab ternyata. Ini adalah kitab kami turunkan dengan penuh keberkahan. Kitab ini diberkahi. Nah, arti diberkahi itu dalam salah satu tafsir disebutkan ay fihi al-khairu al-kathiru wa fihi al-ilmul ghaziru alladhi tustamaddu minhu sairul ulumi. Al-Quran itu penuh dengan ilmu. Ilmunya banyak, dan di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang melimpah. Maka ikuti Al-Quran itu. Karena ada ilmunya, maka sayang sekali kalau saat kita membacanya hanya untuk memperoleh pahala. Ya, hanya untuk memberi pahala. Boleh, tidak salah. Sebab dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan, orang kalau baca Quran satu huruf saja itu mendapatkan 10 kebaikan. Panjenengan baca Al-Fatihah tinggal dikalikan saja berapa huruf kali 10. Tapi sayang kalau tidak mendapatkan ilmunya. Nah, Allah bercerita tentang konsep keluarga, tentang suami, tentang istri, tentang pernikahan, tentang anak yang dilahirkan, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang ilmu apa yang harus dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang pertama, untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, untuk mendapatkan al-amalu. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan, kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Tafsir dari fattabi'uhu adalah faj'aluhu imaman tattabi'unahu wa ta'maluna bima fi. Jadikan Al-Quran itu sebagai imam. Imam itu posisinya di mana? Di depan. Kemudian diikuti dan amalkan apa yang ada di dalamnya, termasuk amal tentang ilmu berkeluarga. Oke. Karena Al-Quran juga bicara tentang konsep keluarga. Kita amalkan ilmu tentangnya.
Jadi targetnya adalah untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan amal, kemudian untuk munajat. Munajat itu kalau bahasanya Imam At-Tawri rahimahullah mengatakan, kalau kamu sholat, niat apa yang pas diucapkan oleh seorang muslim ketika membaca Al-Quran di dalam sholatnya, yaitu annahu yunaji rabbahu. Niatnya adalah dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena alasan-alasan inilah kemudian kita belajar bersama tentang parenting Qur'ani. Bagaimana mengelola rumah tangga yang baik, yang selaras dengan yang dikehendaki oleh Allah, yang menciptakan kita dan menitipkan anak-anak kita dalam keluarga kita. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, next Ustaz. Ya. Berikutnya adalah cita-cita terbaik keluarga. Keluarga harus punya cita-cita. Di antara cita-citanya ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan pada seorang suami, para bapak, para suami, dengan kalimatnya waqaddimu li anfusikum. Kata-kata qaddama yuqaddimu taqdim itu artinya mempersembahkan, artinya utamakan, artinya lakukan. Waqaddimu li anfusikum, wahai bapak, ketika kamu menikahi istri, maka upayakan, lakukan yang terbaik, utamakan yang terbaik untuk dirimu. Cari kebaikan-kebaikan yang memberi manfaat bagi kehidupanmu, yang diawali dengan ilustrasi begini. Istrimu ibarat ladang. Sebagai petani yang menanami ladang, silahkan ditanami, tapi lakukan yang terbaik untuk dirimu. Bapak Ibu, petani itu menanam itu bukan tujuan, ya, menanam itu bukan tujuan. Tapi yang diinginkan oleh petani saat menanam adalah bisa menyaksikan tanaman itu tumbuh, kemudian berbuah, dan bisa dinikmati untuk penanamnya maupun untuk orang lain. Begitu juga ketika diilustrasikan suami dalam interaksinya dengan istri dengan kalimat menanam, maka hubungan seksual itu bukan tujuan dalam pernikahan, tetapi sarana untuk melihat nanti hasil panennya yang memberi manfaat bagi kehidupan dunia dan juga kehidupan akhiratnya. Waqaddimu li anfusikum. Maka mengawali parenting ini, kita para ayah, para bunda perlu memiliki cita-cita terbaik. Kalau di dalam kehidupan itu macam-macam cita-cita bapak dan ibu. Ada yang ingin anaknya nanti mendapatkan pekerjaan yang enak. Ada yang ingin nanti anaknya jadi pejabat. Walaupun ternyata saat anak jadi pejabat, ternyata jabatannya tidak digunakan untuk membantu orang tuanya. Sebab dia jadi bupati di daerah yang lain, sementara ibunya bapaknya di Bangkalan. Ada seorang ayah dan ibu kepingin anaknya menjadi dokter. Setelah jadi dokter, ternyata malah nggak kepingin disuntik setiap hari oleh anaknya. Ya. Ternyata yang diinginkan, diharapkan hanya anaknya bisa mendoakan bapak ibunya. Sederhana apa tidak, Bapak? Sederhana, ya. Bukan berarti nggak penting, penting juga. Bagian dari waqaddimu li anfusikum, tetapi yang penting adalah manfaat dunia dan juga manfaat akhiratnya. Jadi rumah tangga harus punya cita-cita. Kemudian berikutnya, rumah tangga atau keluarga itu, hadirin yang hati Allah, harus punya tujuan. Rumah tangga punya tujuan. Apa tujuan orang tua dan apa tujuan keluarga berdasarkan Al-Quranul Karim. Kita mencoba berkaca, melihat pesan-pesan Qur'ani, untuk kemudian kita melakukan revisi. Jangan-jangan tujuan kita salah. Kalau misalnya Bapak ditanya, dulu menikah tujuannya apa? Ada yang bilang, saya menikah dengan tetangga saya sebagai balas dendam atas mantan saya, Ustaz.
Jadi menikah karena balas dendam sama mantannya, karena pernah ditolak sebabnya. Ya. Nah, tujuannya kalau yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, satu, agar bisa menjadi pasangan yang menyejukkan pandangan. Bapak-bapak, saya tanya sekarang, Pak, pasangan panjenengan saat ini apakah sudah bisa menyejukkan pandangan bapak-bapak? Sangat sejuk atau kedinginan Bapak Ibu? Atau malah panas dingin kalau ketemu istrinya? Nah kan permintaannya kan Rabbana hablana apa namanya? Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qur itu artinya dingin. Ya, qur itu artinya sejuk, artinya dingin. Waj'alna lil muttaqina imama. Ini karena materinya agak banyak, saya bercepat ya. Yang kedua adalah menjaga keluarga dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini panduan Qur'annya, nggih, panduan Qur'annya. Kemudian yang ketiga, melahirkan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini juga doa panjenengan. Tujuannya melahirkan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, bukan pemimpin bagi orang yang biasa-biasa saja, tapi kriterianya pemimpin bagi orang yang baik. Karena itu kita punya tugas tanggung jawab menyiapkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita, agar anak kita menjadi pemimpin bagi lingkungan yang baik. Kemudian yang keempat, memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, penting punya cita-cita. Yang kedua, memastikan ada tujuan dalam rumah tangga. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat berkeluarga dalam Al-Qur'anul Karim itu begini. Al-hayatu az-zawjiyatu mihrabun min maharibil ibadah. Kehidupan suami istri itu merupakan mihrab ibadah. Panjenengan kalau ibadah sholat dijaga betul itu, tempatnya diusahakan suci, pakaiannya juga suci, badannya juga suci. Nah, kalau rumah tangga bagian dari mihrab ibadah, maka perlakuannya juga sama. Diupayakan rumahnya bersih, rumahnya suci, orang-orang yang ada di dalamnya itu suci. Kalau toh belum suci, berupaya untuk melakukan proses pensucian diri. Saya ini belum suci, jangan khawatir. Allah yang dilihat oleh Allah adalah proses kita di dalam usaha mensucikan keluarga. Tapi patut untuk kita ingat bahwa keluarga kita adalah mihrab ibadah. Kalau mau ibadah Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh. Di rumah kita itu tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses pendidikan rumah tangga. Suami, bapak-bapak, istri panjenengan itu adalah mihrab ibadah. Ibu-ibu, suami panjenengan itu juga merupakan mihrab ibadah. Tempat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hubungan suami istri dan juga dalam proses pendidikan anak-anak kita. Sebagai tempat ibadah, kita jaga dengan baik kesuciannya, dan orientasi kita juga lurus lillahi ta'ala. Pasang niat yang baik dalam rumah tangga. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaidah yang lain dalam rumah tangga itu adalah bahwa at-tarbiyatu fardun 'alal walidaini. Kalau dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Kata "qu" ini kata perintah. Kalau dalam usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujubi. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib, kecuali bila ada dalil lain yang mengarahkan pada hukum yang lain, dan tidak ada, maka mendidik anak itu wajib bagi orang tuanya. Sekarang saya tanya, kira-kira nanti yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang anak kita itu guru rumah Qur'annya, guru sekolahnya, atau bapak ibunya?
Yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu bapak ibunya atau guru-gurunya? Kalau ada orang tua bilang, Ustaz, saya pasrah bongkoan anakku, terserah. Anaknya disekolahkan di sekolah Islam, anaknya dimasukkan ke rumah Quran, kemudian bapak ibunya tinggal jalan-jalan. Cukup apa tidak cukup bapak ibu? Hah? Cukup apa tidak cukup? Siapa yang tanggung jawab? Ibu-ibu yang tanggung jawab, bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak yang tanggung jawab, bapak-bapak atau ibu-ibu? Saya kasih tahu Pak ya, meskipun ini pahit harus saya kasih tahu kan ke bapak-bapaknya. Pak, tugas ibu-ibu itu bukan mencuci di rumah Pak. Oke, tugas ibu-ibu itu bukan mendidik anak. Tugas ibu-ibu itu bukan masak, bukan nyuci. Betul apa dia Bu? Tugas ibu hanya dua, taat pada Allah dan bakti pada suami. Betul gak Bu? Karena itu Bu, bila disuruh suami mencuci maka baktilah Bu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ayah dan bunda, nggak cukup titip sama guru-gurunya di rumah. Kewajibannya tetap melekat sama panjenengan. Apalagi di sekolah kira-kira berapa jam Ustaz? Kalau di sekolah dari jam berapa masuk sekolah? Jam 7 sampai siang ya? Sampai siang. Berapa jam itu? Sampai jam 4, 7. Kemudian masuk rumah Quran berapa jam? 2 jam, 9 jam, ya, 9 jam. Di rumah berapa jam? Di rumah tidur. Ternyata Bapak Ibu dan Allah SWT, untuk urusan tidur saja anak tidak belajar dari orang tuanya. Ya, padahal tidur itu juga ada ilmunya. Ya, tidur juga ada ilmunya. Nah, hadirin, ingat kaidah Qur'ani bahwa mendidik anak itu fardun 'alal walidaini. Kewajiban ayah bundanya, bukan kewajiban gurunya, bukan kewajiban ustadznya. Nanti yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bapak ibunya, bukan gurunya. Kemudian, nah, ini ada kisah dan ada cerita. Diceritakan oleh Al-Imam Abul Lais As-Samarqandi rahimahullah. Ada seorang ayah mengeluhkan anaknya yang durhaka. Datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi oleh Umar tak langsung direspon. Beliau ingin memastikan betul apa tidak anaknya durhaka. Si anak dipanggil, anaknya ditanya, apa benar bapakmu durhaka, kamu durhaka sama orang tuamu? Si anak tidak menjawab, justru balik bertanya. Pertanyaannya begini, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, apa kewajiban bapakku terhadap diriku? Ini bapak-bapak perlu dengerin. Apa kewajiban bapakku terhadap diriku? Si Umar menjawab, kewajiban ayahmu yang pertama adalah memilihkan ibu yang baik untukmu. Pak, sekarang panjenengan saya tanya, istri yang sekarang panjenengan pilih sebagai ibu bagi anak panjenengan sudah baik atau dereng? Saya tanya bapak-bapak, Bu. Iya, ya bapak-bapak gak berani jawab karena ada ibu di sini. Yang kedua, memberimu nama yang baik. Dan yang ketiga, mengajarimu Al-Quran. Si anak menjawab, wahai Umar, tak satu pun itu dilakukan oleh ayahku. Sebab ibu yang dipilihkan untukku adalah perempuan Majusi. Yang dimaksud dengan memilihkan ibu yang baik ini, maksudnya Pak, adalah perempuan dinikahi untuk melahirkan anaknya.
bukan sudah punya anak dicarikan mana ibunya, ini bukan begitu ya. Yang melahirkan, kemudian namaku jelek, diberi nama yang tidak baik, dan bapakku tak pernah mengajariku Al-Quran. Umar mengatakan, wahai ayah, kamu durhaka terlebih dulu kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Nah, selama ini yang kita kenal anak durhaka, tapi kata Umar bin Khattab ternyata ada ayah yang durhaka. Wah, ini ketinggalan anak-anak, bahaya ini. Nah, ini juga kaitannya dengan apa? Terkait dengan pendidikan. Kemudian ada ungkapan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim secara umum begini Bapak Ibu, bahwasanya rusaknya anak kebanyakan disebabkan oleh orang tuanya. Rusaknya anak itu disebabkan oleh orang tuanya yang tak menanamkan pendidikan agama, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Akhirnya kemudian anak tak bisa memberi manfaat bagi dirinya, apalagi memberi manfaat bagi orang tuanya. Tadi diingatkan dengan ungkapan Abdullah As-Samarqandi, diingatkan dengan ungkapan Ibnul Qayyim yang menunjukkan bahwa pendidikan anak di keluarga adalah tanggung jawab ayah bundanya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada guru yang curhat begini. Ini saya kutip dari tulisan Dr. Muhammad Ash-Sha'am. Beliau mengatakan begini Bapak Ibu, bahwa la tujadu tarbiyatun bi ghairi usratin. Tak ada pendidikan tanpa keluarga. Apabila keluarga itu berlepas diri dari pendidikan, maka tak ada pendidikan di muka bumi ini. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesibuk apapun panjenengan, bila mengantarkan dan mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah, jangan bilang, Pak Ustadz saya titip anak. Jangan bilang begitu. Panjenengan pernah titip sepeda Bapak Ibu? Sepedanya diapakan? Dibiarin kan? Gitu. Dan juga jangan pasrah bongkoan kepada guru. Tetap kewajiban pendidikan itu adanya di rumah. Kadang begini, sekolah itu secanggih apapun hadirin, ada keterbatasan-keterbatasan. Sehebat apapun guru dibanding dengan orang tua, hubungan dengan anak itu berbeda. Meskipun faktanya seringkali anak lebih mendengar suara guru atau suara bapak ibunya. Anak lebih menerima perintah gurunya atau bapak ibunya. Kenapa begitu bapak ibu? Karena bapak ibunya nggak jadi guru. Karena bapak ibunya nggak jadi. Padahal ada ungkapan bahwa rumah itu sebagai sekolah semestinya anak lebih mendengar siapa? Orang tuanya, bukan gurunya. Karena tanggung jawab utama adalah kepada Allah SWT oleh orang tuanya. Makanya dalam Al-Quran itu pelaku-pelaku pendidikan keluarga itu adalah para orang tuanya. Para pelaku pendidikan keluarga adalah orang tuanya, bukan sekolahnya. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya peran ayah dan bundanya dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, tarbiyatul abna'i ilmun la warathatun. Apa maksudnya? Mendidik anak itu Bapak Ibu perlu ilmu. Tidak bisa kita mengandalkan apa yang kita rasakan dan kita alami dulu ketika menjadi anak. Kadang orang tua mengandalkan warisan orang tuanya dulu dalam mendidik. Dulu bapak ini dipecuti terus sama bapak ibu. Dulu bapak ini juga sering dimarahi sama bapak ibunya. Akhirnya ketika mendidik anak dengan apa? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, diperlukan ilmu.
Kalau dalam istilah bahasa Arab, istilah dalam bahasa Arab itu fakultas peternakan itu menggunakan istilah begini. Istilahnya adalah tarbiyatul hayawan. Para peternak itu, mereka itu diistilahkan dengan tarbiyatul hayawan. Pakai kata tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Coba miara ayam itu perlu ilmu apa buatan Bapak? Para peternak ayam itu belajar ilmu tentang keayaman apa tidak? Peternak lele itu belajar dulu, kursus dulu tentang lele apa tidak? Belajar. Petani apalagi, para petani pun juga begitu, belajar dulu tentang ilmunya. Nah sekarang Bapak Ibu untuk mendidik anak, sekolah dulu tentang sekolah ibu dan sekolah ayah apa buatan? Hanya miara ayam pakai ilmu, pakai belajar. Sementara miara anak tidak pernah. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Lebih baik mana? Lebih baik ayamnya atau anaknya? Mohon maaf Jadi kalau dalam ilmu peternakan itu disebut dengan tarbiyatul hayawan, kuliah tarbiyatul hayawan, fakultas pendidikan kehewanan. Ada ilmunya hadirin. Ngimoni ayam, bebek perlu belajar, apalagi mendidik anak. Tarbiyatu al-abna'i ilmun. Dan ini tafsiran dari ayat ku anfusakum ay alimu anfusakum. Ali radhiyallahu anhu maknai ayat ku anfusakum dengan kalimat ay alimu anfusakum. Ajari dirimu, berilmulah untuk kemudian kamu ajari keluargamu. Kemudian yang ketiga, tarbiyatul abna'i tariqun yahtaju ila sabrin. Pendidikan anak itu jalan yang membutuhkan kesabaran. Mendidik anak itu perlu kesabaran. Pak, mendidik anak itu perlu sabar atau pembuatan Pak? Kalau mendidik anak mertua perlu sabar pembuatan Pak? Tambah. Al-Quran itu, ini kan parenting Quran nih, jadi kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Memerintahkan anak sholat saja itu perlu sabar. Ya, hidup bersama keluarga itu juga perlu sabar. Wasbir nafsaka, ada juga begitu. Ya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaih, bukan wasbir tapi wastabir alaiha. Nah, perlu melipatkan kesabaran yang berlipat. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang anak-anaknya dulu TK-nya di TKIT angkat tangan. Anaknya dulu diajari hadis apa mboten, Bu? Belajar hadis ya. Ibu-ibu ingat dulu di antara hadis yang dipelajari anak kita bunyinya bagaimana? Enggak ingat? Anak-anak yang dulu di TKIT hafalna hadis yang mengatakan la tardot, ingat? Oh, itu ingat. Ibu-ibu tahu kenapa kok oleh gurunya diajari hadis la tardot? Itu maksudnya agar ibu-ibu gak muring-muring terus ngajari anaknya, agar gak marah-marah terus mengajari anaknya. La taudab faradda miraran la taudab, gitu ya. Ini anak-anak masih hafal ini. Ya, tarbiyatul abna'i tariqun yahtaju ila sabri. Tadi ayatnya kan bilang hubungan suami istri itu ibarat petani dan sawah. Sawah itu ditanami. Coba Pak petani itu betapa sabarnya. Hari ini ngejek, kalau dalam bahasa Jawa, tahu ngejek Pak? Jadi membuat lubang-lubang itu, okay. Kemudian menaburkan benih, naruh bibit yang ada di dalamnya, terus kemudian nunggu dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, bahkan 5 bulan, kadang lebih. Dia pupuk tanaman itu sampai dan tumbuh. Petani itu sabar betul menanti sampai dan berbuah. Tidak ada petani ini kok gak besar-besar ini daun pohon jagung ini, kok lama ini, dengan sabar menanti hingga berbuah dan memberi manfaat.
Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak. Orang tua itu maunya cepet-cepet, gak sabaran. Kepingin kalau anaknya sudah masuk rumah Quran, baru 1 hari masuk rumah Quran, kepinginnya langsung hafal 30 juz. Kalau sudah menghafal Quran, kepinginnya anaknya jadi malaikatnya, nggak pernah bersalah, maunya nurut terus, ya, nggak sabarannya orang tua. Nah, orang tua itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepinginnya cepet-cepet, bahkan ya, karena tidak pakai ilmu, kepingin si anak ini sama dengan dirinya yang sudah besar, ya, yang maunya itu nurut dan lain sebagainya. Padahal ini anak-anak. Bu, anak-anak di rumah kalau dibangunkan sholat subuh gampang apa sulit, Bu? Pak, anak-anak kalau dibangunkan subuh gampang apa sulit? Panjenengan tahu kenapa kok sulit? Karena dulu bapak ibunya juga sulit. Sama ketika dulu kita masih kecil juga sulit. Wasbir, bersabarlah. Jadi kuncinya adalah tahtaju ila sobrin. Kemudian yang keempat, tarbiyatul abna'i muhimmatun tahtaju ila ma'unatillah. Pendidikan anak ini tugas yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jangan mengandalkan uang panjenengan untuk mendidik anak. Uang panjenengan sebanyak apapun tak menjamin anak menjadi baik. Bapak Ibu yang gelarnya tinggi-tinggi, jangan mengandalkan gelar panjenengan untuk mendidik anak. Panjenengan gelarnya profesor, tapi keprofesorannya tidak digunakan untuk mendidik anak. Ya. Panjenengan doktor juga begitu, kedokterannya tidak digunakan untuk mendidik anak. Panjenengan pejabat begitu juga. Apa panjenengan kemudian untuk mendidik anak mengeluarkan SK? Perintahnya pakai surat menyurat? Tidak. Ya. Hadirin, andalkan Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak. Tahtaju ila ma'unatillah. Kita setinggi apapun fasilitas yang kita miliki, kita sadari tak akan memberi manfaat apapun bagi kehidupan rumah tangga kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu penuh dengan ajaran doa terkait dengan kehidupan rumah tangga. Bahkan para nabi itu punya doa-doa spesial untuk anak-anak dan juga untuk keluarganya. Nah, ini diantara doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim untuk anak dan keluarganya itu cukup banyak. Ada Rabbi habli minas sholihin, ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Banyak sekali doa dan permintaan Nabi Ibrahim untuk keluarganya. Nabi Zakaria juga begitu. Ibadur Rahman juga begitu. Okay. Dalam Al-Quran, orang-orang yang istimewa itu punya doa-doa khusus untuk anak-anaknya. Saya yakin ayah bunda juga punya doa khusus untuk anak-anaknya. Cuma masalahnya doanya apa, tentang apa, kontennya apa untuk masa depan anak-anaknya itu. Ada doa yang sangat bagus dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika belum meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tak ada tanaman. Beliau LDR, hubungannya jarak jauh, tapi doa beliau sangat luar biasa. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan keluargaku di lembah yang tak ada tanaman dan tak ada makanan. Meninggalkan keluarga di tempat yang tak ada tanaman, tak ada makanan, dan saat itu yang dibutuhkan adalah tanaman dan makanan. Tapi yang diminta pertama kali apa? Rabbana waj'alna min muqimis shalah. Ya.
Yang diminta pertama adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semoga mereka menunaikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Semoga sebagian hati manusia senang pada mereka. Bukan semua hati, tapi sebagian. Dalam tafsir disebutkan kenapa kok yang diminta sebagian, karena tidak semua hati beriman pada Allah Subhanahu wa taala hingga tidak senang dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru kemudian yang diminta yang ketiga, warzuqhum minats thamarah. Yang dibutuhkan makanan, tapi yang diminta pertama kali sholat. Yang diminta pertama kali adab, akhlak agar disenangi orang. Baru kemudian yang diminta makanan, dan itu pun ditutup dengan la'allahum yashkurun. Semoga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang panjenengan Bapak Ibu saya tanya. Kalau tadi Nabi Ibrahim yang dibutuhkan adalah makanan, tapi yang diminta pertama kali itu sholat. Sekarang panjenengan saya tanya. Ketika anak kita mau daftar sekolah, doa panjenengan pada Allah yang diminta apa untuk anak-anaknya? Semoga diterima. Ketika anaknya ujian, doa orang tua apa yang diminta pertama? Semoga lulus. Setelah anaknya lulus, yang diminta orang tua apa, Bu? Kerja. Baru lulus SD kok kerja. Nah, cara doa tahtaju ila ma'unatillah, butuh pertolongan Allah, dan cara memintanya seperti Nabi Ibrahim tadi. Ya Allah, anakku saat ini mau ujian. Ya Allah, semoga dia sholat, semoga akhlaknya baik, diterima oleh masyarakat. Ya Allah, luluskanlah dia ujiannya agar dia menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Itu pola dan model permintaan Nabi terhadap anaknya, terhadap Allah, kepada Allah untuk anak-anaknya. Kemudian ada juga doa Nabi Zakaria dan sebagainya. Berikutnya yang kelima, pendidikan anak diawali dari memilih pasangan. Mendidik anak diawali dari memilih pasangan. Makanya dalam Al-Quran itu ada at-thayyibuna lit-thayyibat, al-khabithuna lil-khabithat. Itu kalau dalam ilmu pertanian itu begini, atau dalam ilmu kehemanan, mohon maaf ya. Kalau ingin hasil yang baik, kalau ingin hasil yang baik, maka perlu dilakukan perkawinan antara varietas yang unggul yang baik. Kalau memang ingin keturunan yang baik. Di dalam pendidikan anak begitu juga, diawali dari memilih pasangan. Ini bapak-bapak sudah bersih-bersih ini. Ini Ustaz, kaidah ini apa maksudnya? Apakah kemudian saya harus milih lagi dari sekarang, Ustaz? Kalau sudah kasep, sudahlah dipermak-permak sedikit aja lah, Pak. Oke. Hadirin yang dirahmati, aslinya begitu. Aslinya diawali dari memilih pasangan. Makanya Rasulullah mengingatkan, pilihlah atas dasar agama. Kalau tidak, taribat yadah. Wah, ini bisa masalah, bisa celaka. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan, pilih tempat yang baik, tempat yang subur untuk bersemainya nutfakum, agar saat ketemu sperma dengan ovum itu menumbuhkan bibit yang baik dan menghasilkan keturunan yang baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini diceritakan juga dalam Al-Qur'an. Bukti bahwa keturunan yang baik itu ada dampaknya, hadirin. Dalam surat Al-Kahfi itu diceritakan Nabi Khidir dan Nabi Musa masuk ke sebuah kampung, minta bantuan tidak dilayani, tapi melihat rumah yang mau roboh direnovasi. Nabi Musa protes, lah orang sini nggak mau bantu kok panjenengan mau membangun dan merenovasi rumah yang ada di sini. Nabi Khidir kemudian memberikan alasannya. Apa alasannya? Rumah yang mau roboh ini milik 2 anak yatim. Di bawah rumah anak yatim ini ada harta
yang disimpan oleh nenek moyangnya untuk mereka, dan Allah ingin nanti saat mereka tumbuh dewasa mereka bisa menikmatinya. Kalau rumah ini roboh, bahaya. Harta itu terungkap, tersikap, diambil oleh orang lain, tidak bisa dinikmati oleh anak dan keturunannya. Kata kuncinya apa? Kok sampai kemudian Allah mengutus orang-orang yang mulia merenovasi rumahnya, menjaga harta untuk masa depan anak cucunya? Kata kuncinya adalah wa kana abuhuma sholih. Kata kuncinya adalah karena orang tuanya baik. Di dalam tafsir diceritakan yang dimaksud dengan kata abuhuma, meskipun abun itu artinya bapak, tapi yang dimaksud adalah kakek ketujuhnya. Oke, kakek ketujuh dari si anak itu. Jadi menurunkan bapak ini keturunan yang baik, menjadi anak terjaga. Nah, ayat ini menginspirasi seperti Sa'id bin Musayyib rahimahullah, belum mengatakan pada anaknya, nak, bapak akan sholat dan terus tambah sholat agar kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mbah-mbah kita itu dulu kadang begini, mungkin beliau tidak mengambil inspirasi dari ayat ini, tetapi beliau kadang begini, sudah anak-anakku, cucu-cucuku tak fatihai semua, tak doakan semuanya. Nenek kita tanya, nek, kenapa panjenengan kok puasa terus? Anakku akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Karena dari keturunan yang baik. Kemudian next, Bapak Ibu, bila ingin menjadi pendidik, mendidik anak, berubahlah. Apa yang dimaksud berubah di sini? Sebelum menikah ada seorang gadis dan seorang pemuda. Kalau sudah menikah, jangan merasa sebagai bujangan lagi, harus berubah. Sadar kalau diri sebagai suami dan sadar sebagai istri. Kalau sudah punya anak, harus berubah lagi. Saya ini bapak, saya ini ibu. Kalau kemudian lahir cucu, harus berubah lagi. Nah, untuk mendidik anak, berubah. Kemudian yang dirahmati Allah SWT, berikutnya, tarbiyatul abna'i tata'attaru min nau'in nafaqah. Pendidikan anak itu terpengaruh oleh jenis nafkah. Terpengaruh oleh jenis nafkah. Kalau Al-Quran memberikan pesan makanlah yang halal dan yang thayyib, itu sebetulnya Bapak Ibu tidak hanya terkait untuk kesehatan fisik saja, tetapi juga terkait dengan kesehatan generasi, terkait dengan kesehatan spiritual dan juga mentalnya. Apakah betul bahwa jenis nafkah mempengaruhi? Hadirin, kalau di dalam ilmu fikih di bab-bab toharoh itu hadirin, itu ada pembahasan. Pembahasannya begini, kalau ada hewan ini dagingnya halal sebetulnya, tapi ketika hewan ini semasa hidupnya mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah atau barang-barang najis, kemudian berdampak pada dagingnya, ini bermasalah secara fikih. Bermasalah, tidak boleh dikonsumsi sampai kemudian netral lagi. Dan ada istilah khusus dalam fikih itu, misalnya lele itu hewan itu kan tidak diperintahkan oleh Allah makan yang halal dan thayyib. Kan tidak ada yang menyebutkan wahai lele makanlah yang halal dan yang thayyib. Tidak ada perintah seperti itu. Tetapi ketika hewan peliharaan seperti ini diberi konsumsi makanan yang jelek, kemudian berdampak pada dagingnya, ini disebut dengan hewan jalalah. Jadi jalalah itu adalah hewan yang sebetulnya berasal dari hewan yang halal, tapi karena mengkonsumsi yang jelek, yang najis, berubah rasa, berubah berubah rasanya, maka tidak boleh dikonsumsi. Namanya jalalah, bukan jalal Bapak Ibu. Kalau jalal nama saya. Nah, berarti apa? Berarti mendidik anak itu juga seperti itu. Nah, kalau kemudian hadirin yang dirahmati Allah SWT, kalau misalnya kok anak saya ini nakal, kok anak saya ini susah diatur, jangan salahkan anak. Khawatir, kita justru harus khawatir, jangan-jangan ada yang tidak halal masuk ke dalam perut anak. Ada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam perut anak-anakku, sehingga kemudian mereka
menjadi anak-anak yang tidak taat kepada ayah bundanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan ayat yang menyebutkan makanlah yang halal dan yang thayyib ini bisa dijadikan sebagai kaidah di dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Bagian dari amal tadi itu yang kita gali dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, pendidikan anak membutuhkan tahapan, tidak serta-merta dan tidak otomatis. Membutuhkan tahapan, ada tadarruj. Tadarruj ini bagian dari sunnatullah dalam kehidupan. Makanya dalam tarbiyah itu didefinisikan, pendidikan itu bahasa Arabnya tarbiyah. Tarbiyah itu diartikan dengan insya'u syai'i halan fahalan ila haddil kamal, membangun sesuatu secara bertahap, halan fahalan ila haddil kamal, sampai pada tahap kesempurnaan. Karena yang kita bina, kita didik adalah manusia yang kompleks, maka harus semakin sabar. Sebab kesempurnaan yang diharapkan itu bertahap pada semua aspeknya. Bertahap, tumbuh fisiknya secara sempurna, tumbuh akal dan intelektualnya bertahap secara sempurna, hati juga tumbuh bertahap menuju kesempurnaan, terus seperti itu. Tidak sekali disampaikan kemudian merasa sudah aku sampaikan, sudah aku lakukan, tidak. Tetapi ada tadarus, ada proses yang berkesinambungan, ada proses yang berkesinambungan. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat anak kita sudah berumah tangga, berpisah rumah, tetap kita orang tuanya punya kewajiban. Kadang orang tua itu punya pandangan begini, alhamdulillah anakku sudah mentas. Mentas itu bahasa Jawa, artinya merasa selesai. Sudah selesai mendidik anak, sudah selesai ketika anaknya sudah berumah tangga. Padahal Rasulullah diceritakan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, beliau membangunkan Ali dan Fatimah. Pintu Ali dan Fatimah diketok. Ali, Fatimah, kamu sudah bangun atau belum? Kamu sudah sholat atau belum? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita para orang tua kalau mengikuti Nabi belum selesai meskipun anak kita sudah berumah tangga, tetap mengingatkan, tetap bertahap terus menerus tadi insya'u syai'i halan fahalan ila haddil kamal. Itu yang disebut dengan tarbiyah, yang disebut dengan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, saya tutup dengan ungkapan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau bercerita tentang Sahal bin Abdillah At-Tasatturi. Sahal bin Abdillah At-Tasatturi ini tidur di rumah pamannya bernama Muhammad bin Siwar. Ketika tidur di rumahnya, beliau diingatkan oleh pamannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Si ponakan bertanya, bagaimana caranya? Diajari sama pamannya. Ini luar biasa pamannya ini. Oke. Gini wahai anakku, kamu kalau mau tidur, ya, kamu kalau mau tidur, kamu ucapkan di dalam hatimu 3 kali. Apa? Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah menyaksikanku. Pesan ini dipraktekkan oleh Abdullah, oleh Sahal bin Abdillah. Selang beberapa hari lapor lagi kepada pamanku, wahai paman, pesannya sudah aku lakukan. Oleh pamannya bagaimana? Sekarang kamu tambah, jangan lagi 3 kali, tapi kemudian 7 kali. Dipraktekkanlah oleh Sahal bin Abdillah. Tiap malam itu juga 7 kali. Setelah itu lapor lagi, paman, tugasnya sudah aku lakukan, PR-nya sudah aku lakukan. Kemudian pamannya bilang, sekarang nak tambah menjadi 11 kali. Dilakukanlah 11 kali terus menerus. Setelah 1 tahun, pamannya bilang, yang aku ajarkan itu lakukan terus. Kamu kalau membaca itu, insya Allah kamu akan menikmatinya dan akan terjaga dari maksiat kepada Allah. Inilah namanya pendidikan, inilah namanya tarbiyah. Tidak hanya sekali disampaikan di sekolah kemudian selesai, tidak hanya sekali disampaikan di rumah kemudian selesai. Perlu terus pengawasan. Ini disebut dengan pembinaan namanya, bukan sekedar mengajarkan.
Begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pendidikan sekolah itu hanya mengajarkan, kecuali di sekolah yang misalnya hadirin yang dirahmati Allah SWT, di sekolah itu betul-betul dididik. Misalnya adab tidur, tidak hanya anak diajari doa tidur adalah bismikallahumma ahya bismika amut, nanti sudah dievaluasi. Anak-anak sudah hafal doa tidur, ketika ujian ditanya apa, sebutkan doa tidur. Bukan itu pendidikan itu. Tapi pendidikan adab tidur itu kalau di sekolah, di rumah, anak ada pelajaran tidur, disiapkan siang hari anak tidur. Sebelum tidur semuanya diajari, ayo kita berdoa bismillahumma ahya bismika amut. Sebelumnya disuruh berwudu dulu semuanya, baru kemudian setiap hari itu dilakukan. Nah, itu yang namanya pendidikan adab tidur, bukan pelajaran adab tidur. Kami mencobanya di sekolah kami yang level MI untuk kelas 4, 5, dan 6. Dari jam 6 sudah masuk sampai asar. Pada duhur itu ada pelajaran tidur. Masing-masing sudah punya karpet sendiri-sendiri. Di siang hari ada mereka diminta berwudu, kemudian tidur bersama. Gurunya juga tidur. Gurunya juga tidur bersama. Ini namanya pelajaran, namanya tarbiyah, bukan sekedar menceritakan atau menghafal doa tidur. Begitu juga dengan makan dan lain sebagainya. Cuma yang jadi masalah kemudian saat di sekolah diajari, di rumah tidak diperhatikan oleh bapak ibunya. Nah, ini yang kemudian bermasalah. Maka kemudian sekolah-sekolah itu harus mewajibkan ada pertemuan dan kajian dengan orang tua. Kalau perlu juga orang tua diingatkan, Pak, Bu, kalau tidak mau ikut kajian bersama, maka bapak ibu sebaiknya tidak menyekolahkan anaknya di sini. Karena sulit nanti akan berhasil sekolah bila tidak belajar bareng-bareng dan juga mendidik bareng-bareng antara rumah dan sekolah. Inilah yang dikehendaki oleh Al-Quranul Karim untuk memastikan bahwa ayah bundanya menunaikan kewajiban sebagai orang tuanya, bukan gurunya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya khawatir karena di akhir tadi ibu-ibunya udah pada lemes, ternyata masih pada semangat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Semua dewan pengurus yayasan pembina, ketua pembina, dan guru-guru yang saya hormati, ada Ustazah Nur Hidayati, ada Ustazah Hani ya, yang tadi sempat bicara sebentar. Alhamdulillah, bersyukur sekali Allah izinkan berkumpul. Tadi sudah lengkap saya rasa penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Jalal. Insya Allah saya hanya menambahkan sedikit saja. Mudah-mudahan nanti ada dialog di antara kita bersama. Ya bunda yang dirahmati Allah, jadi tema kita luar biasa, bagaimana kita menjalin sinergi ya untuk melahirkan anak-anak yang Qur'ani. Pepatah di barat mengatakan, tapi ini sebenarnya bukan milik orang barat ya, ini milik kita juga ya. Cuman mereka yang terkenal itu perkataan mereka, perlu orang satu kampung untuk mendidik satu anak. Nah, ini saya rasa sesuai dengan tema kita. Kita juga menerapkan sistem ini di pendidikan kami berdasarkan 4 min. Ada maskan yaitu rumah, ada madrasah yaitu sekolah, nanti ada lagi masjid, dan ada mujtama. Jadi saya rasa izin di mungkin sekitar 10 menitan saja saya menyampaikan terkait sinergi ini, tapi juga mungkin tidak bisa 4 pilar ini semuanya. Jadi mungkin stressing kita di sini adalah
Yang pertama sekali adalah peran rumah, ya. Nah, walaupun tentu saja rumah tidak bisa sendirian. Kalau dalam tahfiz anak-anak ini, karena saya berkecimpungnya banyak di sana, kita mencatat nama-nama hebat hafiz cilik, ya. Yang paling spektakuler itu dari Aljazair, Abdullah Farih, 3 tahun hafal Quran. Silakan di searching di Google, banyak itu masih ada, ya. 3 tahun, Bu. Jadi dia begitu bicara, yang keluar dari mulutnya adalah Quran surat Al-Kahfi. Seperti itu, ya. Kemudian ada lagi Tabarok Yazid, insya Allah Ustadz di sini yang sudah mengikuti pelatihannya tahu, ya, anaknya Dr. Kamil Al-Labudi, 4 tahun setengah menjadi hafiz Quran. Kemudian yang di Indonesia nih, saya singkat saja, yang meraih rekor muri penghafal Quran termuda. Siapa yang muda namanya? Lo nggak tahu, ya? Siapa? Musa. Silahkan di searching juga. Dia meraih rekor muri termuda, ya, di Indonesia ini 5 tahun setengah menjadi hafiz Quran. Tapi saya suka sampaikan, tidak semua anak seberuntung Abdullah Farih, seberuntung Tabarok dan Yazid, seberuntung Musa. Itu adalah produk rumah. Jadi memang dia produk rumah. Tapi alhamdulillah juga, ya, saat ini sudah banyak lembaga-lembaga Quran. Di sekolah kami beberapa murid 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, alhamdulillah dengan izin Allah selesai 30 juz hafalan Al-Qur'annya. Ya, mungkin itu juga termasuk kasus pribadi saya juga. Kalau saya nggak masukkan anak ke sekolah gitu loh. Jadi itu bukan produk rumah murni, tapi produk sinergi antara rumah dan sekolah. Baik, saya balik lagi. Jadi ada peran rumah tentu saja. Nah, kalau peran rumah nanti harus bekerja sama dengan sekolah dan menjalin juga tentu saja komunikasi dengan masyarakat luas, gitu ya. Nah, kalau di rumah nanti kerjasamanya sama sekolah. Sekarang kalau di rumahnya saja dulu, ada sinergi juga nggak, ayah bunda, di rumah? Ada dong, gitu ya. Tapi biasanya yang suka dikeluhkan ibu-ibu ke saya, biasa mak-mak gitu kan, suka ngobrol. Mak-mak tuh suka ngomong, ustazah, yang kepengin tuh, yang greget tuh anaknya hafal Quran tuh cuman saya, gitu. Ada nggak di sini yang gitu? Oh, ada juga di Bangkalan, ya. Baik, nggak apa-apa, ibu-ibu. Ternyata kalau kita belajar, ini kan kita belajar parenting di dalam Al-Quran, ya. Ternyata Maryam, ya, Al-Batul, ibunya Nabi Musa, gitu ya. Ibunya Nabi Isa, ya, ibunya Nabi Isa. Nah, itu berawal juga dari cita-cita siapa itu? Untuk nanti anaknya mengabdi di Masjidil Aqsa, jadi pembela agama. Itu cita-cita ayahnya atau cita-cita ibunya? Itu nazar siapa? Nazar ibunya atau nazar ayahnya? Yang jawab kok anak, ya? Itu nazar ibunya. Jadi yang punya cita-cita, ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi saya bilang tadi, ya, sinergi di rumah kita bisa diawali dari ibu yang punya cita-cita dulu. Ibu yang punya mimpi, kalau boleh dikatakan mimpi, Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Saya baru anak kelima, Bu. Alhamdulillah, ya, baru buka sekolah itu nyari sekolah buat anak kelima. Gitu loh. Kalau ada TK yang ngajarin Quran, toh aku mau masukin anakku ke situ, gitu loh. Cari nggak ada. Akhirnya udah buat sendiri aja, gitu. Ya, alhamdulillah baru anak kelima yang kemudian bisa selesai hafalan Quran
selesai hafalan menyetorkan ya, bukan mungkin, pastinya belum, proses itu ya. Kita bikin belajar dulu sama-sama, Ustadz belajar juga di awal dengan Dr. Kamil Alabudi. Kita selesai anak kita di umur 9 tahunan lah begitu loh ya, menjelang 9 tahunnya. Baik, jadi di rumah sinergi diawali dengan cita-cita ibu. Kalau yang cita-cita ayah, lebih bagus lagi gitu ya. Jadi sinergi punya cita-cita, tapi tentu saja nggak cukup dengan hanya cita-cita ya. Harus juga diikuti dengan ayah yang memang punya visi untuk anak-anaknya ya, visi misi yang kita berharap bukan saja sebatas dunia ya. Anak-anak kita punya visinya, dia bukan saja bisa sukses di dunia, bukan cuma bisa cari dunia gitu loh, bukan cuma bisa cari uang, karena kita terjebak hari ini pendidikan di negara kita, mungkin di luar negeri juga terjebak. SD targetnya apa ibu? Kalau SD targetnya bisa masuk SMP favorit, nanti SMA bisa masuk universitas favorit, habis itu bisa masuk kuliah favorit. Nah, terjebak sampai di situ saja. Habis itu bisa cari kerja, selesai. Nah, kita keluarga muslim, visi kita jauh nanti sampai di akhirat. Cita-cita kita harus ada dari keturunan kita yang bisa gandeng kita ya. Jadi ada satu surga, ini saya sering lihat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat ya. Ada surga ayah bunda yang seseorang masuk surga itu bisa menggandeng istrinya, ibunya, bahkan anaknya, bahkan pasangannya, bisa digandeng semua untuk masuk ke dalam surga itu. Surga apa dia? Jannatu Aden nama surganya. Dan yang tadi bisa masuk ke situ dengan menggandeng semua keluarganya adalah Ahlul Quran. Nah, cita-cita kita begitu ya, kerjasama tadi, ada visi, ada misi, dan kemudian tentu saja ada apa lagi? Ada pengawalan harian. Kalau pengawalan harian, kira-kira yang paling mungkin mengawali hari-hari anak itu siapa? Ayah atau bunda? Saya kalau ibu-ibu mengeluhkan, ayo ini bapaknya nggak perhatian, nggak dampingin. Ya, saya bilang, ibu mau yang dilakukan oleh ayahnya Musa, Bu. Saya baca. Jadi Musa tadi, siapa Bu Musa, Bu? Peraih rekor termuda hafiz Quran ya di Indonesia. Silakan dilihat rekor muri. Itu ada ceritanya Bu, dia sampai di situ. Ternyata ya, bapaknya di awal-awal mendampingi Hanafi Laode ya namanya, itu menghadapi dilema. Beliau kerjanya dodos pohon karet. Ada yang tahu tidak? Saya orang kebun karena bapak saya PTB. Jadi untuk dodos pohon karet itu supaya getahnya ngalir, itu namanya dodos gitu ya. Itu dikerjainnya subuh, pagi-pagi begitu loh. Padahal itu waktu yang paling efektif untuk mendampingi anak menghafal Quran. Apa yang dilakukan oleh bapak? Ditinggalin dodosnya gitu loh, ditinggal. Dia memilih waktunya untuk mendampingi anak, tapi saya bilang dibayar lunas sama Allah. Kalau kita searching masih ada nih di YouTube, televisi mana yang nggak ngundang dia sebagai narasumber, universitas mana yang nggak ngundang beliau, mereka ya seminar tentang hafiz cilik. Jadi gitu. Jadi ibu kalau ngeluhin bapaknya nggak dampingin, boleh Bu. Kalau bapaknya mau tinggalin kerja, boleh juga. Siap apa enggak ibu? Kalau nggak siap ya udah, petugas hariannya harus kita ya, harus ibu. Baik, ini sinergi ya. Waktu saya udah lebih, tadi saya jawab 10 menit aja. Kemudian saya mau nyinggung sekolah ya sedikit ya. Jadi sinergi rumah, tidak semua anak-anak seberuntung tadi yang saya sebutkan, yang produk rumahnya bisa demikian mengantar ya anak-anak jadi hafiz Quran. Tapi alhamdulillah di sini di Raudhatul Quran RT Asy-Syafi'i juga saya dengar sudah banyak melahirkan hafiz-hafiz Quran, sudah banyak melahirkan anak-anak yang cinta. Itu dulu yang terpenting, cinta, mau setiap hari ngaji, itu luar biasa ya, mau sabar dengan Al-Quran
Sementara teman-teman yang lain pulang sekolah maunya main, maunya sepedaan, ya maunya sepak bola. Tapi nggak apa-apa. Ayo Bunda, saya pengalaman anak saya pulang sekolah itu saya lihat dia di rumah udah jam kadang jam 4, jam setengah 5 gitu, anak saya belum pulang juga. Padahal dia pergi sekolah naik sepeda pancal, kira-kira 10 menit dari rumah. Saya lihat belum pulang juga, saya jemput naik motor, Bu. Jadi saya jemput naik motor, saya bilang, Bang, ngaji Bang gitu. Iya, aku pulang katanya. Ya udah nggak apa-apa, main juga dulu, tapi kemudian pulang terus ngaji. Ya, alhamdulillah ada sekolah. Coba kalau nggak ada sekolah, dia coba kalau nggak ikut RQ dia. Main sampai maghrib saya rasa. Gitu kan? Ada orang-orang tua yang nggak memasukkan anaknya ke rumah Quran di sore hari, ngomong sama saya, apa nggak capek Ustazah? Habis sekolah full day lagi, gitu kan? Apa nggak capek? Saya bilang, Bu, kalau anak kita nggak capek sama Al-Quran, dia akan capek dengan yang lain. Dia akan main sepak bola sampai sore, sampai maghrib mungkin. Dia akan game kalau enggak. Jadi dia kalau nggak capek sama Al-Quran, dia akan capek dengan yang lain. Jadi, Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah tidak apa-apa ya. Sekolah, alhamdulillah. Nah, coba nanti mungkin yang perlu kita persiapkan tentu saja dalam sekolah ini kurikulum ya, yang rapi, yang teratur, yang terukur, yang memang bisa mengantarkan ya anak-anak bisa dari hari ke hari ya, dia hafalannya meningkat. Dari hari ke hari dia semakin kuat dengan hafalannya. Nah, ini perlu kerjasama, insya Allah dengan kerjasama yang baik ya antara sekolah dan orang tua, akan mengantarkan anak-anak, terutama yang masih anak-anak. Begitu juga yang sudah dewasa, tentunya ibu memberikan contoh tadi ya, memberikan contoh dengan juga ikut juga ke rumah Quran, ikut juga menghafal Al-Quran. Ini menjadi pelajaran terpenting saya rasa bagi anak-anak. Saya rasa sebagai pengantar dari saya cukup di sini dulu, Ustaz. Mudah-mudahan bisa ada dialog di antara kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih banyak. Tes cek. Terima kasih banyak Ustazah yang sudah, dan Ustadz Jalal sudah mengupas, membedah terkait dengan parenting Quran. Bagaimana kalau kita mengacu kemudian mencari role model, maka kita carilah sejarah. Maka banyak hal, salah satu di antara beberapa anbiya yang kita dengar tadi, bagaimana seorang ayah yang mendoakan khusus untuk anaknya. Baik, selanjutnya kami buka beberapa pertanyaan. Masya Allah, sudah mulai banyak yang hadir Bapak Ibu sekalian. Saya buka 2 pertanyaan terlebih dahulu, dimulai dari Bapak-bapak. Dipersilakan. Baik, dipersilakan Bapak. Sebutkan nama dan putranya dari RQ mana. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama kami Zulfikar, wali santri dari Daniel Ahmad dan Nisrina. Jadi ada 2 anak kami. Alhamdulillah, sedikit sharing, anak kami agak telat sebetulnya masuk RQ-nya, baru mau lulus SD itu kelas 6, baru bergabung dengan RQ, dan sekarang sudah mulai masuk SMA kelas 1 dan sudah kurang lebih 3,5 tahun di RQ. Ya meskipun nggak seperti Musa Faris 3 tahun tadi, tapi alhamdulillah ini sudah luar biasa buat kami. 20 juz ananda kami sudah bisa menghafal 20 juz. Jadi terima kasih kepada Ustadz dan Asatidz. Jadi meskipun tidak seperti Musa dan Faris, kami sudah sangat bahagia. Tapi kami berupaya untuk melengkapinya 30 juz. Nah, menanggapi materi dari Ustadz Jalal tadi, ini masalahnya mungkin agak melenceng sedikit ya Ustadz.
masalah soal tidur siang tadi. Gimana menurut kami itu pengembangan anak ini tidak hanya berupa pengembangan akademik, tapi ada juga namanya pengembangan spiritual, ada pengembangan fisik. Nah, tidur siang ini sangat berpengaruh kepada pengembangan fisik. Sedangkan bagaimana mendidik anak di rumah Quran ataupun di rumah mengaji itu pengembangan spiritual. Berbicara masalah tidur siang tadi, dengan adanya kurikulum Merdeka, anak kami sudah SMA, Ustaz. Udah SMA, sekarang kurikulum Merdeka itu, jadi bapak ibu yang masih belum SMA, anaknya yang masih SD, masih SMP, dikebut Pak hafalannya, karena nanti kalau sudah SMA, waktunya sudah habis buat pengembangan akademik saja di sekolah, sudah terbatas sekali. Jadi kapan sinerginya itu paling habis Isya itu pun kita harus tawar-tawaran karena mereka sudah capek di sekolah dari jam 7 sampai jam 4 sore baru nyampe di rumah. Nah, jadi ini sering buat bapak ibu, jadi masih ada waktu SMP SD segera dikebut. Jadi untuk Ustadz Jalal ini tadi menurut pandangan Ustadz ya terkait adanya kurikulum Merdeka ini di SMA ya, yang sudah SMA dari jam 7 sampai jam 4 sore itu seperti apa? Apakah ini tidak ada kajian juga dari akademi Islamik terkait, termasuk juga sunnahnya tidur siang selain untuk mengembangkan pengembangan fisiknya tadi, karena kalau kurang tidur siangnya mungkin fisiknya pertumbuhannya juga kurang. Ini sudah rata-rata orang Indonesia ini 163 itu udah kecil banget, kalau di jalan di Mekah itu paling kecil itu orang Indonesia itu. Ini tambah kurikulum Merdeka bikin anak kita jadi pengembangan fisiknya kurang optimal. Tambah lagi saya yang paling agak greget kalau bahasa Jawanya itu, jam ngajinya jadi tambah terbatas ini Ustaz. Jadi anak saya sekarang hanya bisa ikut di hari Sabtu saja, itu pun 1 hari. Belum lagi rumah Quran ini kalau libur biasanya tanggal merah ikut lubar sudah 1 minggu 1 kali. Ini unek-unek Ustaz Ali. Mohon jadi masukan juga. Ini udah anak kami udah bisa masuk 1 kali 1 minggu, masih kena tanggal merah, nanti juga libur. Jadi kita ini sudah mulai kena banyak ujian sekarang. Jadi pertanyaan kami tadi, pandangan Ustadz terkait kurikulum Merdeka ini seperti apa? Apakah perlu itu disonding ke pemerintah, karena Ustadz Ali juga termasuk akademis ya, untuk disampaikan ke tingkat yang atas ya. Jadi ini menjadi masukan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close untuk ayahanda dari Mas Daniel, Pak Zulfikar. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, silakan untuk ibu-ibu. Saya pilih, dipersilakan yang pakai kacamata di depan. Nama dan ananda, artinya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda dari Rafa dari RI 6. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat antara ayah dan bunda dalam mendidik anak? Yang kedua, bolehkah bundanya memilih jalan sendiri atau memaksakan sendiri kehendaknya bunda ketika ayah tidak menyetujui tentang cara mendidik anak ini? Dan ketika ayah dan bundanya ini sudah berpisah, sudah tidak satu rumah lagi, seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek peserta yang terbanyak. Ternyata ibu-ibu, maka saya persilakan lagi 1 pertanyaan dari ibu-ibu bagian belakang. Nah, mungkin datangnya akhir, saya persilakan dari belakang. Ya, yang pakai masker, dipersilakan ibu sebutkan nama dan ananda dari RQ mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wali Santi Zafran, kebetulan di RQ 4 dengan Ustadzah Juwania.
Yang ingin saya tanyakan ada dua nih Ustadz dan Ustadzah. Yang pertama, jujur saya dan suami saya menganut ajaran yang ayo hafalan, kalau sudah bagus dan lengkap mama sama papa kasih reward, seperti itu. Nah, jalan ke sini kalau misalkan ada kita minta bantuan pertolongan, itu ada kata-kata rewardnya juga. Nah, yang saya ingin tanya, apakah penerapan saya dan suami ini ada yang salah? Mungkin langkah-langkahnya, atau mungkin ada tips and trick bagaimana langkah-langkahnya agar saat kita memberikan reward ini sesuai, yang tepat, seperti itu. Terus yang kedua, bahwa anak-anak kami alhamdulillah di RK ini saya merasa sendiri ya sudah semakin bagus hafalannya. Nah, mungkin dari Ustadz dan Ustadzah yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan juga dan juga parenting, mungkin ada trik and tricks ya untuk menjaga hafalan nanda kami itu biar tetap terjaga hafalannya gitu. Jadi misalkan menambah hafalannya kemudian terjaga, mungkin ada tips and triknya berbagi begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada tiga penanya. Yang pertama terkait dengan kurikulum merdeka. Ternyata kurikulum merdeka kenyataannya katanya tidak merdeka-merdeka. Nah, seperti apa sebagai akademisi Ustaz? Kemudian berikutnya ini terkait dengan pengasuhan. Pertama terkait dengan memaksa menyikapi perbedaan pendapat antara suami istri, kemudian ketika istri ini punya azab kuat sementara bertolak belakang dengan suami. Dan yang ini kasusnya adalah ketika berpisah, kira-kira seperti apa penyikapan untuk terima kepada anak. Kemudian berikutnya terkait dengan reward, kan ada sebagian dari para wali santri, bahkan saya sendiri, kalau kamu berhasil kamu dapat ini bang. Ternyata bisa jadi si malakama. Setiap anak itu diperintah, ujung-ujungnya minta imbalan. Rewardnya apa? Gitu kan. Nah, harapan kami itu sebagai orang tua supaya anak itu tumbuh kesadaran dengan dirinya sendiri. Dan sekaligus yang terakhir terkait dengan tips untuk menjaga hafalan. Dipersilakan Ustadz Jala dan Ustadzah Maya, dipersilakan. Izin dulu ya, kan harus manut sama suami. Saya disuruh duluan jawab. Maunya saya nggak mau gitu. Baik, nanti yang kurikulum merdeka saya nggak berkompeten, saya rasa. Saya mulai dari yang akhir dulu ya, ngasih reward dulu ya. Bunda, saya suka cerita di forum-forum seperti ini. Ada satu hal yang saya iri sekali dengan keluarga Dr. Kamil Alabudi yang tadi anaknya 4 tahun setengah ya, jadi hafiz Quran, anak pertama, anak kedua, anak ketiganya 5 tahun, perempuan. Ya tapi tentunya bukan satu saja, ini banyak yang saya iriin tentu ya. Tapi yang paling iri itu yang diterapkan oleh keluarga Dr. Kamil Alabudi itu semua pemberian orang tua. Ibu-ibu sering nggak kasih buat anak? Sering kan? Hari-hari nggak sih beliin jajan anak? Hari-hari nggak sih? Hari-hari beliin jajan, hari-hari beliin mainan, kan gitu kan? Nah, nanti kira-kira berapa bulan tuh beliin baju, beliin sepatunya rusak kan gitu kan? Nah itu kita orang tua ya begitu. Tapi ada yang beda antara kita dengan keluarga Dr. Kamil Alabudi. Ya, Dr. Kamil Alabudi menjadikan semua pemberiannya tadi itu menjadi reward, menjadi hadiah buat anaknya. Nah kalau reward kan harus ada prestasi Quran gitu. Jadi ya kita hari-hari juga beliin, cuman bedanya anak kita sudah besar belum habis Quran juga gitu loh. Anak dia masih 4 tahun setengah jadi habis Quran. Jadi ini di antara
cara berarti ya rahasia suksesnya Dokter Kamil itu karena menyiapkan hadiah. Bahkan dia sedia di rumah itu 1 kotak hadiah waktu anaknya masih proses menghafal kan gitu ya, 1 kotak udah disiapin duluan gitu loh. Nah jadi saya rasa tidak ada yang salah tentu saja. Kemudian justru memang Allah tahu manusia itu, kalau sifat manusia itu dokful uzbah, dokful azimah, lemah. Kalau nggak dikasih motivasi lemah. Ibu mau sholat tahajud nggak kalau nggak dijanjiin maqamah mahmuda? Kalau nggak dijanjiin surga mau sedekah nggak kira? Nggak mau, saya rasa kalau nggak dijanjiin surga, kalau nggak dijanjiin dibalas sama Allah 700 kali lipat kan gitu. Itu semua itu motivasi Bu, itu semua reward. Cuman orang beriman itu beriman kepada yang gaib yang pertama sekali, walaupun nggak lihat dia tahu ya, tapi kita perlu pemicu motivasi. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Kita yang udah dewasa aja kalau nggak dikasih motivasi nggak semangat gitu loh ya. Oke. Nah, coba nanti ada tahapan umur anak yang memang dia harus ditambahi ilmunya dengan apa? Dengan belajar ikhlas. Jadi anak-anak itu jangan kecil-kecil ngaji kamu nggak boleh minta hadiah, kamu harus ikhlas, nggak paham dia Bu. Ya, nggak paham. Umur berapa nih mulai belajar ikhlas ini? 10 tahun ke atas Bu. Oh tapi anak saya udah SMA tapi masih minta reward terus Ustazah gitu ya. Ya kita terlambat ngajarin, saya rasa gitu. Karena kita terlambat ngajarin, jadi dia juga udah sampai besar pun masih terus minta reward. Terus bagaimana kalau udah lewat? Gak apa-apa ya. Kita juga udah sampai tua gini juga kadang-kadang sering gak ikhlas ya gak sih Bu? Sering gak ikhlas, jadi terus harus belajar. Jadi ngasih hadiah di awal tidak ada yang salah, justru itu ternyata rahasianya Dr. Kamil Alabudi ya. Nah sekarang kita mendampingi PR kita untuk mengajarkan tentang keikhlasan itu gitu ya, bertahap, nggak bisa langsung. Kemudian ada yang menarik ini, ada yang bertanya juga ya kepada seorang guru juga. Jadi kalau orang Arab itu sukanya ngasih hadiah tuh uang, dikit-dikit ngasih uang deh, bukan barang ya, tapi ngasihnya hadiah uang. Nah ada yang bertanya, emang nanti nggak jadi matre Ustazah gitu loh ya, maksudnya nanya keseh, anaknya nggak jadi matre. Saya bilang, dan saya membuktikan sendiri gitu loh ya, saya bilang nanti anaknya kalau uangnya udah banyak dia bingung sendiri Bu, bingung sendiri dia, uangku banyak nih buat ibunya aja lah katanya gitu loh. Dan saya ngalami kayak gitu sendiri gitu. Artinya kan enak juga kan kalau kita kasih uang nanti uangnya balik lagi ke kita gitu loh. Untuk anak yang kecil. Kalau udah mulai besar ya nggak bisa gitu ya. Anak saya 6 SD udah ngerti banget sekarang uang. Nggak bisa digituin lagi. Baik, ini sedikit sharing terkait dengan reward dan harus ada tahapannya juga ya, harus ada tahapan. Nggak bisa kalau kamu hafal juz 30 mama ajak umroh gitu loh. Ada wali murid kami yang kayak gitu, bingung sendiri. Belum ada anak apa juz 30 mau cepet gitu loh. Udah langsung dihadiahin umroh bilangnya gitu ya. Bingung dia, 6 bulan selesai juz 30-nya belum ada uangnya buat umrohin. Nah, jadi harus ada bertahap ya. Nah, ini kita yang siasati ya. Anak-anak itu ibu-ibu cukup tidak perlu barang yang mahal gitu loh. Tidak perlu barang yang besar, tapi dia perlu reward, dia perlu hadiah ya. Dia perlu untuk yang menyemangati dia. Baik, selanjutnya untuk menjaga hafalan ya, bagaimana murojaah Bu ya. Ini izin saya jawab langsung saja Bu, nggak ada cara kecuali waktunya ditambah gitu saja. Kalau mau murojaahnya kuat ya, tapi waktunya dia cuman 1 jam di sekolah, apalagi 1 pekan sekali, mohon maaf nggak bisa Bu. Gitu loh. Jadi perlu waktu. Kami sekolah mulai TKA masuknya jam 6 sekolah kami. Jadi TKA, begitu juga yang MI masuknya jam 6 pagi Bu. Dan 3 jam pertama itu Quran. Ya, 3 jam pertama itu Quran. Nah, tadi saya setuju Bapak, jangan tunggu SMA dulu ya,
Tapi anak SD juga bisa full juga udah pelajarannya kalau kita nggak serius dengan Quran yang banyak gitu loh. Ya nggak dapat juga, walaupun SD juga merdeka juga, saya rasa pakai kurikulum merdeka juga ya. Nah jadi sebenarnya ketika kita memang fokus kepada Quran, dan Quran lah yang akan mengangkat anak kita gitu kan, Quran lah yang akan memberikan jaminan kepada dia, kita nomor satukan Quran, caranya itu harus serius dengan program, dengan Qurannya ya. Insya Allah kita di sekolah itu setiap hari nambahnya setengah halaman, tapi murojaahnya 2 juz maksimal gitu. Jadi ini tiap hari gitu. Bisa dengan 1 jam? Nggak bisa, saya bilang begitu aja. Baik, ini nanti dilanjutkan sama Ustadz ya. Pertama Pak Zulfikar, semoga Allah menjaga anak panjenengan dan juga hafalannya semakin kuat. Dan semoga nanti Ananda bisa masuk perguruan tinggi dengan tadi ya, ada fasilitas sekarang. Perguruan tinggi negeri itu banyak membuka penerimaan mahasiswa dari jalur khusus, jalur prestasi, diantaranya jalur tahfidz atau penghafal Al-Quranul Karim. Jadi orang tua kalau anaknya menghafal Quran itu jangan nanti jadi apa? Ya jadi manusia, tetap jadi manusia. Sekarang ini hadirin yang dirahmati Allah, banyak perguruan tinggi yang keagamaan maupun yang umum, kalau kita buat istilah seperti itu, menerima jalur penerimaan mahasiswa itu melalui pintu ini, pintu tahfidz Al-Quran. Saya dapat informasi dari teman saya dari Fakultas Ekonomi UIN ya, beliau bercerita pernah kedatangan salah satu perguruan tinggi nasional, peringkatnya termasuk perguruan tinggi elit di Indonesia itu. Jadi perguruan tinggi itu datang ke program S1 mencari alumni S1 dari Fakultas Ekonomi yang hafal Quran untuk diberi beasiswa S2 dan sekaligus jadi pembibitan dosennya. Ini perguruan tinggi nasional yang dicari bukan hanya untuk program S1 tapi juga untuk S2 dan sebagainya. Jadi kalau untuk urusan dunia jangan khawatir dengan Al-Quran, tetapi itu jangan jadi niat ya, Pak, jangan jadi niat. Anak menghafal Quran, kenapa kalau hafal Quran niat untuk nanti sekolah diterima di kampus hebat, itu jangan. Itu hanya bonus saja. Niatnya tetap untuk lillahi ta'ala, anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, ada juga yang masuk pondok dengan beasiswa dari jalur Al-Quranul Karim. Jadi Allah kalau dalam hadis Nabi itu innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat kaum dengan Al-Quran dan juga menjatuhkan dengan Al-Quran. Tadi diantaranya menghafal Quran diangkat oleh Allah, dikasih beasiswa, masuk sekolah dari universitas favorit dari jalur tahfidz dan sebagainya, gitu ya. Kemudian begini, terkait dengan merdeka belajar. Sebetulnya merdeka belajar itu dimaknai begini, kurikulum yang didasarkan pada bakat anak. Anak itu berbeda satu dengan yang lain, bakatnya beda, semestinya memiliki penanganan yang berbeda, penanganan yang berbeda. Dan karakteristiknya merdeka belajar itu adalah dalam rangka untuk menanamkan soft skill dan juga karakter. Soft skill dan karakter itu kaitannya dengan akhlak, ya, kaitannya dengan akhlak. Hanya kadang kemudian sekolah-sekolah terjebak merdeka belajar dimaknai sekolah by project yang dan tugasnya tambah banyak. Tugasnya bervariasi dan tugasnya tambah banyak. Padahal tidak seperti itu. Memang ada kalau di perguruan tinggi begini, misalnya mahasiswa itu satu semester tidak harus belajarnya itu di kampus, tidak. Dia bisa makan di tempat yang lain dan nanti dikonversi ke dalam mata kuliah. Bisa juga begitu. Ada mahasiswa kami 3 orang ya, dia itu makan merdeka belajar makan di sebuah perbankan syariah. Dari 3 orang itu dipilih 1, kemudian ya ditawari, kamu ketika dia masuk semester 7 ditawari, kamu siap enggak
untuk bekerja di sini, jadi sudah diterima jadi kerja di bank syariah itu. Karena selama dia mengikuti program itu dilihat bagus, kemudian diangkat dan disekolahkan untuk pendidikan. Kemudian pihak bank komunikasi dengan pihak kampus agar nanti ada sinergi. Untuk anak ini tidak harus kemudian bisa masuk kuliah setiap hari. Ya. Jadi ketika diajak rapat, diajak diskusi, penilaian dari para pimpinan melihat oh anak ini punya potensi luar biasa. Ketika rapat-rapat itu pendapat-pendapatnya selalu pendapat yang mainstream, yang non mainstream, beda dengan yang lain, tapi sangat solutif. Jadi masih semester 6 itu sudah jadi pegawai di bank syariah tersebut. Nah itu jadi belajar merdeka itu tidak harus di kelas, tapi ketika tempat itu dikonversi menjadi mata kuliah tertentu dengan dapat nilai ya, dikonversi. Nah penanaman soft skill, kemudian pembelajaran juga fleksibel, ya pembelajarannya juga fleksibel. Nah, tapi kemudian ketika dimaknai hanya belajar by project dan misalnya projectnya semakin banyak, ya tidak seperti itu sebetulnya ya. Karena soft skill, karakter itu yang sangat-sangat penting. Bahkan kalau dilihat dari perusahaan-perusahaan internasional itu, kalau dilihat mana yang nomor satu, ijazah atau soft skill yang nomor satu, ijazah nomor sekian. Sementara kalau yang diisi adalah aspek intelektual saja, karakternya nggak terbentuk, ya karakternya nggak terbentuk. Nah, jadi merdeka belajar perlu dimaknai secara tepat dan juga penerapan yang proporsional, paham dengan esensinya, bukan hanya aspek intelektual saja yang dikembangkan. Ya, semestinya kalau belajar merdeka belajar, kesempatan anak untuk menghafal Quran lebih banyak lagi sebetulnya. Semestinya begitu ya. Kemudian berikutnya, cara menyikapi beda pendapat dalam pendidikan anak. Saya dan istri tidak selalu sama, sering berbeda malah ketika terkait dengan penanaman pada anak. Coba kemudian pada titik kita diskusi, bahkan kadang namanya diskusi, kalau suami diskusi kan seperti tengkar Bapak Oke. Namanya diskusinya sangat kencang karena masuk-masuknya. Lalu pada akhirnya oke, ya sudah seperti ini, ya sudah seperti ini. Nah, selama baik, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita tinggal sama-sama dan juga mendoakan. Dan memang ada macam-macam orang tua. Ada ayah yang nggak setuju kalau anaknya sejak kecil menghafal Quran. Ada juga begitu. Ibunya ngotot, anak harus menghafal Quran. Bapaknya enggak. Boleh jadi bapak belum memahami tentang pentingnya menghafal Quran bagi anak-anak itu. Kalau secara akademik, terkait dengan tumbuh kembangnya anak itu hadirin di usia-usia awal 3 tahun, 4 tahun dan lain sebagainya, yang berkembang itu adalah al-zaka al-lughawi, kecerdasan bahasa. Nah, ketika masa kecerdasan bahasa itu, yang paling tepat untuk ditanamkan adalah memperbanyak kosakata. Dan kosakata terbanyak itu ada dalam Al-Quranul Karim. Quran itu kaya dengan kosakata. Memang ada yang mengkhawatirkan anak kalau menghafal Quran nanti mereka kehilangan imajinasi. Ini keliru. Justru ketika menghafal Al-Quran, imajinasi anak semakin luas. Anak tidak hanya dikenalkan dengan kata-kata yang terkait dengan dunia, tapi dikaitkan dengan surga, dikaitkan dengan neraka, dikaitkan dengan setan, hal yang gaib ada dalam Al-Quranul Karim. Ketika masih kecil begitu. Ini disebut dengan al-zaka al-lughawi, kecerdasan bahasa. Ya. Nah, kemudian ciri anak itu hadirin, anak-anak itu usia-usia 3 tahun, 4 tahun, kalau itu gampang istilahnya begini, ketika mendengar sesuatu otaknya ini nyaut. Tahu nyaut ya, menangkap. Mendengar sesuatu dia menangkapnya. Makanya anak kecil itu caranya kan ditalkin terus. Dia nangkap. Beda Bapak Ibu dengan kita. Coba terhadap yang kita dengar otak kita mendal semua. Ya, mantul semua. Tapi ketika masih kecil itu nangkap otak anak. Ya, memang waktunya seperti itu. Nah, ini tahapan-tahapan. Jadi orang tua ayah perlu memahami itu. Kemudian juga dipahamkan bahwa tadi menghafal Quran itu tidak menghalangi pendidikan anak. Justru hadirin yang dirahmati Allah, kenapa?
perguruan-perguruan tinggi yang nasional itu, yang ranking tinggi-tinggi, memilih merekrut mahasiswa dari jalur penghafal Al-Quran karena memang pinter-pinter. Penghafal Quran itu orang cerdas-cerdas, pinter-pinter. Saya pernah ngisi di halal bihalal secara online oleh Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur, yang waktu itu ada susunan acara. Acaranya adalah membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran itu seorang dokter yang hafal Quran, ya, seorang dokter yang hafal Quran. Kalau nggak salah dari Madura dia. Kemudian pernah juga sholat tarawih di UNER, di Fakultas Kedokteran. Imamnya itu dokter spesialis bedah saraf kalau tidak salah. Itu yang juga hafal Quranul Karim. Ya, jadi bukan kemudian menjadikan anak bodoh menghafal Quran itu, tidak. Justru menjadi cerdas, menjadi pinter anak itu karena terasah, ya, terasah otaknya. Nah, seperti ini perlu didiskusikan bapak dan ibu agar memahaminya. Ini kalau kita lihat aspek dunianya ya, aspek dunianya. Apalagi kalau aspek akhiratnya. Dan ini yang jadi orientasi utamanya, bahwa tadi digandeng anak menuju surga, anak menggunakan mahkota di kepala ayahnya dan sebagainya. Nah, manfaat-manfaat menghafal Quran ini perlu dipelajari oleh ayah bunda. Terus kemudian bila ayah bila ayah tidak setuju dengan pendidikan anak, ini perlu dialog terus. Bagaimana bila ayah bunda sudah berpisah? Memang tadi sinergi ayah bunda itu penting. Nabi Ibrahim itu dengan ibunda Hajar itu berpisah, jaraknya jauh, tidak ada HP, tidak ada WhatsApp dan lain sebagainya, tidak ada video call, tidak ada video call. Ibunda Hajar di Mekah, Nabi Ibrahim di Mesir, jaraknya cukup jauh itu. Kalau pesawat itu bisa 1 jaman lebih, 2 jam pesawat. Tapi doa ayah sangat kuat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Itu doanya sangat kuat, itu doa ayah. Kemudian ibu sangat kuat juga dalam menanamkan nilai kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ya. Jadi sebetulnya berpisahnya ayah bunda ini hadirin memang kendala, tapi Allah mengubah nasib suatu kaum itu kalau dia mau berubah. Ibu kalau misalnya diberi amanah menjaga anak tanpa suami, ibu harus berubah. Karena ada kalau mengikuti hukum Allah tentang perubahan itu mungkin. Perubahan itu tanggung jawab kita, bukan orang lain. Tidak ada saatnya menyalahkan orang lain, tetapi kita tuntut diri kita. Mahasiswa nggak selesai skripsi, kenapa nggak selesai? Yang disalahkan guru pembimbingnya, padahal yang menulis skripsi bukan pembimbingnya. Yang istri misalnya yang disalahkan suaminya, suami yang menyalahkan istrinya, bawahan menyalahkan atasannya, padahal yang akan naik tingkat, naik peringkat itu bawahnya bukan atasannya. Ini kalau kita mengikuti qanun taghyir, hukum perubahan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian berikutnya terkait dengan riwayat, tadi sudah dijelaskan. Anak kami dulu ketika masih SD selalu pakai riwayat. Kemudian tapi riwayatnya selalu dikaitkan dengan Al-Quran, tidak masalah. Kami kalau jalan-jalan misalnya kita sampaikan pada anak, alhamdulillah, tahu nggak kenapa kita hari ini jalan-jalan? Ini karena diberi oleh Allah, sebab Ananda telah menyelesaikan juz ini. Jadi bahasanya begitu. Ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Ananda telah menyelesaikan juz ini. Sekarang ketika sudah SMP dan juga SMA, kita tanya, gimana? Sudah selesai? Sudah. Mau hadiah mainan? Nggak mau lagi. Ya, sudah nggak mau lagi. Karena tadi ya, apa yang boleh untuk dalam pendidikan itu hadirin, ada kaidah begini. Ada sesuatu yang boleh untuk anak-anak, nggak boleh untuk orang tua. Ya, jadi ada perbedaan ya.
antara diberikan pada orang tua atau diberikan kepada anak-anak. Ya, karena memang ada tahapan-tahapan. Jangankan begitu hadirin, terkait dengan mengajarkan sholat saja itu ada tahapan-tahapannya. Untuk TK, targetnya apa? Targetnya anak TK bisa sholat. SD, apa targetnya? Targetnya anak SD itu sadar sholat. SMP, apa targetnya? Targetnya anak sadar sholat. SD paham sholat, SD sadar sholat. Untuk SMA, anak bisa jadi imam sholat. Itu begitu target dan tahapan-tahapannya. Ya, jangan disamakan semua. Anak TK disamakan dengan anak SMA, beda. Tadi kan bertahap ya. Ada tadarus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Karena waktu sudah mendekati zuhur, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Jalal dan Ustadzah Maya. Barangkali ada closing statement di perjumpaan kita pada siang ini. Dipersilakan kepada Ustadzah Maya. Dipersilakan. Baik, saya mengutip hadis Rasulullah saja bahwa kita disuruh iri. Kalau iri kan sebenarnya nggak boleh ya. Tapi ada dua hal yang kita disuruh iri. Nah, ibu-ibu, kalau lihat anak-anak kecil sudah jadi YouTuber, penghasilannya sudah banyak, iri apa tidak? Nggak boleh iri kalau kayak gitu. Tapi kita disuruh iri kepada orang yang dikasih Al-Quran sama Allah dan dia mengamalkan Al-Qurannya, itu kita disuruh iri. Ya, mudah-mudahan kalau kita memang betul-betul iri melahirkan tekad, anakku juga bisa, insya Allah. Itu saja dari saya.